Monitor gaming 180Hz dari Philips, tapi ini adalah salah satu monitor paling aneh yang pernah saya tes. Halo, saya Jun. Dan benar sekali, ini adalah monitor gaming paling aneh yang pernah saya tes. Bukan karena ukuran layarnya yang 25, karena 25 inci sekarang udah ada banyak gitu ya. Brand lain juga ada yang ngeluarin monitor dengan ukuran seperti ini. Jadi keanehannya adalah tentang selain itu. Apakah bagus atau jelek? Kita akan sampai ke sana. Tapi yang pasti ini adalah Philips Evnia 25 M2N3 200. Monitor yang dari pabriknya sudah tertulis sebagai gaming monitor. Harga pasaran saat ini sekitar 1,8 jutaan, sedikit lebih tinggi dibandingin monitor 180Hz lain yang ukurannya sedikit lebih kecil. Build quality, monitor ini cukup solid. Basestand-nya berbentuk V yang menonjolkan kesan gaming dengan feel yang terasa kokoh. Dan sesuai harapan saya, dia udah full ergonomis, height adjustment, tilt, swivel, dan pivot ada semua. Bezelnya tipis di 3 sisi dengan kontrol OSD menggunakan satu joystick di bagian kanan belakang layar. Connectivity-nya cukup asik, ada 2 HDMI 2.0 dan 1 DisplayPort 1.4 serta audio jack tanpa ada built-in speaker. Singkatnya, secara desain dan connectivity tidak ada masalah dengan monitor ini. Sekarang untuk speknya. Kalau monitor yang pakai nama 24 aktualnya cuma 23, sekian, maka Philips 25 M2N3 200 ini sedikit lebih besar dengan ukuran layar aktual 24,5 inci. Menggunakan panel IPS, resolusi maksimum 1080p, refresh rate maksimum 180Hz, brightness maksimum 300 nits dengan kontras rasio 1000:1. Color gamut 93,5% DCI-P3 atau setara 122% sRGB. Response time tertulis 1 milisecond gray to gray dan 1 milisecond MPRT. Udah support FreeSync dan G-Sync compatible. Gimana dengan performance-nya? Kita coba tes untuk gaming dulu aja kali ya. Monitor ini nulis 2 response time di speknya, GTG dan MPRT, yang ternyata dua-duanya ada pengaturannya di dalam OSD. Kita dikasih pengaturan overdrive untuk GTG yang dikasih nama Smart Response dengan urutan off, fast, faster, dan fastest, serta bisa milih MPRT yang di sini disebut MBR dan diatur dengan level 1-20. Pada kondisi normal tanpa MBR, terlihat flicker monitor ini tidak terlalu parah. Kalau diukur perbedaan gelap terangnya average hanya 6,7% dengan peak hanya 9,7% dan itu pun hanya terjadi sesekali aja. Jadi tanpa MBR, monitor ini aman digunakan dan hampir tidak ada kemungkinan menimbulkan motion sickness atau gejala kesehatan lain. Tapi begitu MBR-nya aktif di level 1, kelihatan strobingnya muncul, dimana kalau diukur perbedaan gelap terangnya di setiap cycle mencapai 200%. Grafik yang kita lihat ini adalah brightness monitor yang naik turun gelap terang dengan teratur. Satu cycle tadi 5,5 milisecond, dimana di sini setiap satu cycle backlight-nya nyala menampilkan gambar selama 4,8 milisecond aja. Sisanya dimatiin baru nyala lagi di frame selanjutnya. Pada MBR level 10, perbedaan gelap terangnya semakin besar kalau diukur jadi 360%. Dan kalau kita ukur per cycle-nya, durasi gambar tampil jadi lebih pendek, hanya 3,3 milisecond. Sedangkan pada level 20 terlihat gap-nya lebih besar lagi. Kalau diukur perbedaan gelap terangnya mencapai 1000% lebih. Dan di setiap cycle-nya, backlight-nya beneran hanya dipertahankan nyala selama 1,4 milisecond untuk setelah itu dimatikan selama 4,1 milisecond baru masuk ke frame berikutnya. Bingung gak tuh? Jadi intinya adalah MBR tadi, MPRT itu berarti gambarnya muncul terus dimatiin. Dan ini untuk nge-cheat sebenarnya ya. Jadi kalau dia bilang 1 milisecond itu bukan karena gambarnya bisa berubah dari gambar satu ke gambar berikutnya butuh waktu 1 milisecond, enggak. Tapi dia muncul 1 milisecond dimatiin bre. Jadi akan ada jeda hitam-hitam di setiap cycle-nya. Dan hasilnya sebenarnya secara visual nggak akan bagus loh. Kita coba lihat nih. Ini adalah gambar UFO bergerak pada kondisi default, nggak pakai MBR. Sebenarnya udah enak dipandang. Begitu kita aktifin MBR level 1, jadi ada bayangan sedikit. Begitu MBR-nya level 10, bayangannya jadi lebih banyak. Di level 20 malah lebih hancur lagi. Jadi sebenarnya lebih bagus nggak pakai MBR. Gimana dengan overdrive? Pada kondisi default tadi kita lihat UFO-nya udah cukup bagus. Dan ternyata benar, pada kondisi ini respons tercepatnya tercatat 2,5 milisecond dengan average 6 milisecond. Dan tentu saja tidak ada overshoot. Dinaikin ke mode fast, kondisinya tidak banyak berubah. Respons tercepatnya meningkat dikit jadi 2,3 dan average jadi 5,8 milisecond dan masih tanpa overshoot. Yang keren dari monitor ini, pada mode faster, responsnya beneran jadi 1,8 milisecond dengan average 5,1 milisecond dan masih tanpa overshoot. Monitor lain di kelas yang sama pada mode ini umumnya masih nggak bisa under 2 milisecond. Mode fastest sebenarnya cukup bagus ya. Responsnya benar-benar meningkat semua, bukan hanya kondisi tertentu aja, dengan tercepatnya mencapai 1,5 dan average-nya 3,3 milisecond. Overshoot yang
yang muncul pun masih terhitung bagus banget karena hanya sekitar 36% aja, sedangkan sisanya masih hijau semua bre. Monitor lain biasanya udah merah semua tuh, tapi tetap aja ada potensi muncul inverse ghosting. Sekarang perbandingan visualnya antara kondisi default, smart response fast, dan faster. Perbedaannya nggak banyak karena memang selisih angkanya juga nggak jauh. Tapi kalau diperhatikan detailnya, terlihat gambar UFO-nya semakin bersih dari ghosting. Dan sesuai dugaan saya, begitu naik ke mode fastest, inverse ghostingnya mulai muncul tapi tidak selalu mengganggu. Jadi untuk monitor ini, setting smart response terbaik adalah mode faster yang beneran bisa 1 milisecond dan sama sekali tidak ada efek samping. Sekarang kita bahas tentang warna, di mana ini tadi keanehan yang saya maksud adalah di warna. Bukan karena warna monitornya yang jelek, tapi karena di dalam OS di settingnya kita tidak dikasih kebebasan untuk mengatur warna. Jadi di semua monitor yang sudah pernah saya tes itu kita dikasih kebebasan untuk ngatur rednya berapa, greennya berapa, bluenya berapa. Tapi di monitor ini nggak ada bre. Udah saya ubek-ubek settingnya, nggak ada coy. Sebagai gantinya kita dikasih opsi untuk mengaktifkan sRGB atau tidak di semua preset. Dan kita juga bisa memilih color temperatur sesuai kebutuhan, termasuk milih gamma di semua presetnya. Dimana tentu saja hal ini malah bikin bingung. Apa iya kalau kita pilih gamma 2,2 dan 6500 Kelvin akan beneran muncul seperti itu? Ini yang kemungkinan besar nggak bisa bre. Karena monitor ini udah pasti tidak pre-calibrated dari pabriknya. Dan hasilnya benar. Dengan mode sRGB aktif di 6500 Kelvin, ternyata putihnya terlalu biru di 7000 Kelvin. Dan brightness-nya pun digeber maksimal di 287 nits. Terlalu terang. Pada kondisi brightness setinggi ini, hitam yang tampil juga terlalu terang di 0,3 nits. Sedangkan akurasi warna bawaannya walaupun terukur bagus, tapi kalau putih dan hitamnya nggak bagus, ya nggak bisa juga. Saya lakukan kalibrasi di 6500 Kelvin 100 nits gamma 2,2 dan hebatnya dia masih bisa dapat hasil yang sangat bagus. Color temperaturnya pas di 6500 dengan blacknya bisa menyentuh 0,1 nits yang menghasilkan kontras rasio mendekati 900:1. Gamanya juga rapi banget di 2,2 dengan gray balance juga sangat baik. Akurasi warnanya juga meningkat bagus banget. Jika dibandingkan dengan monitor yang lain, kontras rasionya termasuk bagus. Tapi di sini akhirnya terjadi plus dan minus. Plusnya adalah tadi, walaupun kita nggak dikasih kebebasan untuk mengatur RGB-nya, ternyata dengan kalibrasi dia bisa menampilkan warna yang akurat. Tapi minusnya, kalibrasi menjadi wajib hukumnya kalau kamu butuh mencari warna yang akurat. Kalau biasanya saya lakukan kalibrasi itu ngatur setting, terus nanti settingnya itu saya share beserta dengan ICC profile-nya. Jadi kamu nggak bisa cuma pakai ICC profile-nya doang. Kamu harus ngerubah settingnya sesuai dengan yang sudah saya lakukan gitu ya. Walaupun hasilnya tidak akan 100% bisa sama dengan monitor yang saya kalibrasi, tapi at least bisa mendekati. Nah di monitor ini nggak bisa bre. ICC profile-nya ada, bisa saya share, tapi settingnya yang nggak bisa. Karena kamu nggak bisa ngerubah rednya, nggak bisa ngerubah green dan blue-nya gitu ya. Semua proses adjustment yang menghasilkan warna yang bagus tadi melalui proses kalibrasi. Dan tadi fitur penggantinya di mana kita bisa ngatur gamma, kita bisa ngatur color temperatur gitu ya. Buat orang yang butuh warna yang akurat itu nggak ada gunanya. Karena tadi udah kita lihat bahkan di setting yang ideal sRGB-nya aktif terus 6500 Kelvin ternyata masih meleset. Sedangkan setting yang seperti itu buat orang-orang yang awam nggak butuh warna itu juga hanya bikin bingung aja. Untungnya gaming performance-nya luar biasa. Response time-nya paling cepat di antara semua monitor 180Hz yang sudah saya tes. Bahkan dibanding dengan AOC 24G4E dan Asus TUF Gaming VG249Q3A sekalipun. Dia bisa mencapai respon 1,8 milisecond tanpa menimbulkan overshoot sama sekali. Yang lainnya bisa di setting overdrive dan mencapai 1, sekian milisecond, tapi di level itu overshootnya parah semua. Tinggal sekarang harganya 1,8 jutaan dibandingin yang lain yang sedikit lebih murah, ada yang selisih 100, 200, 300 ribu gitu ya. Ukurannya beda sedikit dan performance-nya walaupun dia dibilang gamingnya bagus banget, tapi selisihnya juga tidak terlalu banyak. Cuma tadi dia udah full ergonomis. Kalau beli yang lebih murah, gak semuanya ngasih fitur full ergonomis. Kalau tertarik langsung gas aja beli sebelum dolarnya tambah mahal lagi bre.